Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aldi Winata, pertama saya bersyukur saya hari ini akan bertemu dengan saudara baru ya. Karena kalau dalam Islam itu persaudaraan bukan pada darah tapi pada iman ya. Jadi jenengan meskipun tidak ada hubungan apapun dengan saya, tetapi ketika nanti sudah bersyahadat maka itu adalah menjadi saudara saya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa dalam ajaran kami, doktrin kami adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk menjadi seorang muslim. Oleh karena itu, kalau lihat sejarah tidak pernah ada ketika satu daerah itu ditaklukkan oleh umat Islam kemudian dipaksa menjadi muslim, itu tidak ada. Jadi opsinya adalah mau menjadi muslim, kalau enggak muslim enggak apa-apa, tetapi tunduk pada hukum Islam. Karena hukum Islam adalah hukum yang menurut keyakinan kami yang terbaik, hukum Allah. Allah adalah pencipta manusia, maka itulah yang paling baik. Oleh karena itu ketika peristiwa misalnya penaklukan Spanyol ya, kenapa umat Islam yang pasukannya cuma sedikit kok bisa menang mengalahkan Raja Roderick? Kenapa? Karena Raja Roderick itu dia berlaku, yang pernah saya baca, dia berlaku kejam kepada orang-orang Yahudi ya. Akhirnya orang-orang Yahudi di sana itu mikirnya gini, udahlah mending yang menang masalah-masalah kita bantulah, nanti kita masih lebih baik. Nah, akhirnya mereka membantu umat Islam, bahkan ketika itu bersekutu dengan orang Kristen juga, Raja Julian yang musuhnya Raja Roderick, karena dia juga merasa wah ini malah nanti kalau yang lebih baik. Nah, jadi saya ingin tanya, apakah dengan mau masuk Islam ini ada pihak-pihak yang mengintimidasi, memaksa, mengancam, atau benar-benar karena keinginan sendiri? Tidak ada, dan ini menjadi keputusan saya yang saya buat dengan kebebasan hati saya, tanpa ada paksaan, intimidasi, ataupun ancaman dari pihak manapun. Siap. Terus orang tua apakah sudah tahu? Orang tua sudah tahu. Terus bagaimana responnya? Orang tua mendukung dengan memberikan catatan untuk harus bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan. Alhamdulillah. Jadi ini Allah mudahkan ya. Jadi jenengan, karena biasanya yang terjadi adalah tantangan terbesar itu adalah dari keluarga ya. Ya samalah ketika kalau di Islam ada yang murtad, itu kan gak dapat waris ya, sama. Jadi agama jenengan saya kira juga syariatnya karena hukumnya sama juga sama kan kayak gitu. Ya alhamdulillah, berarti tidak ada ini. Nah, kemudian yang ingin saya ketahui adalah apa sih yang mendasari jenengan tuh mau menjadi muslim? Karena begini, Islam tuh agama yang paling rempong Mas ya. Jadi ibadahnya aja 5 kali gitu kan. Terus syariatnya paling ketat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang lebih ketat dibandingkan yang lain gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kok jenengan kemudian termotivasi untuk memeluk Islam itu? Apa motivasi utamanya? Yang paling basic apa? Yang paling basic adalah panggilan hati ya. Okay. Karena saya melihat ya seperti yang Pak Ustadz tadi sampaikan, bahwasanya agama Islam itu agama yang paling rempong. Tapi memang ketika kita berpikir pun untuk menuju surga itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, tadi kan panggilan hati. Kenapa kok terpanggil? Apa triggernya yang atau apa moment of truth-nya apa kok kemudian? Moment of truth-nya yang pertama, saya dibesarkan oleh ayah saya yang notabene-nya beliau adalah seorang muslim, seorang mualaf juga. Ayah kandung saya seorang mualaf. Sekarang juga teman-teman bekerja saya juga seorang mualaf.
akhirnya saya banyak mendapat input, mendapat masukan, mendapat pandangan baru, bukan hanya pandangan yang sebelumnya yang mungkin masih sempit, tapi sekarang pandangan saya udah lebih luas dan saya merasa memang lebih cocok, lebih bisa dipercaya. Baik, berarti ini memang benar-benar dari proses perjalanan panjang ya, menemukan kesimpulan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian ketika nanti masuk Islam kan pintunya kan dengan syahadat ya. Jadi nanti setelah ini jenengan akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita biasa manggilnya syahadatain, 2 syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul ya. Jadi yang pertama itu asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa la ma'budu bihaqqin, tidak ada sembahan yang layak disembah. Sembahan banyak, tapi yang layak disembah kecuali hanya Allah. Ya, karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta, dan inilah yang sebenarnya diajarkan di dalam Taurat dan Injil kan gitu, sama ya. Hanya saja karena dalam prosesnya otentisitasnya tidak terjaga ya, karena mereka kan tidak bisa dihafal ya, yang menguasai hanya rohib-rohib dan juga pemukanya. Nah, beda dengan Quran. Kalau Quran itu kan bisa dihafal ya, dan hafalnya pun tidak hanya isinya tapi kalimatnya sampai tanda bacanya itu orang bisa hafal. Nah, sehingga ini bentuk penjagaan. Nah, terus yang kedua syahadat Rasul, bahwa satu-satunya cara untuk menjadi hamba Allah yang baik adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya. Nah ini jadi kira-kira seperti itu. Baik, langsung aja nggih. Saya baca nanti jenengan mengikuti. Nggih. Jadi nanti jenengan ngikuti berarti mulai dari yang jadi nanti yang atas saya yang baca sampai ini, terus nanti yang bertahan di bawah ini nanti jangan baca. Jadi yang bertahan di bawah ini saya nama, nanti jangan sebut namanya siapa, tempat tanggal lahir saya yang baca, jangan sebut Jakarta ini, alamat gitu, jangan sebutin jawab gitu. Nanti saya baca, jangan ngikutin di sini sampai syahadat ya. Nah, kira-kira begitu nggih. Baik, jadi yang atas ini sampai sini saya yang baca, nanti jangan nama siapa ini, kayak gitu nggih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Aldi Winata. Tempat tanggal lahir Jakarta 12 Juli 1999. Alamat pekerjaan pelajar mahasiswa, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Ahad tanggal 25 Ramadan 1444 Hijriah, tanggal 25 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan 16 April 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu
alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Oh ya, bukan asyhadu tapi asyhadu. Asyhadu. Ya, kayak gitu. Ya, diulangi ya. Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Cukup tanda tangan nih. Berarti jenengan tanda tangan di berarti yang bermeter ya ini. Tanda tangan. Ditabrakkan materinya ya. Sama yang ini ya. Nanti pesan saya mas, kalau sudah masuk Islam jenengan harus belajar membaca Al-Quran, karena salah satu nikmat yang nanti jenengan rasakan adalah ketika jenengan bisa menikmati bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mukjizatnya itu bisa dilihat dan disaksikan sampai sekarang. Jadi kalau mukjizat nabi-nabi yang terdahulu, ada Nabi Musa, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, itu yang bisa menyaksikan ya umatnya dulu. Nah, Nabi Musa punya tongkat ya kan. Seandainya hari ini misalnya ada orang meneliti, arkeolog gitu, ketemu tongkatnya Nabi Musa yang asli gitu ya. Nah, terus dibawa ke mana, pantai Parangtritis gitu kan, dipukulkan ke laut, ya pasti udah nggak bisa karena sudah lewat. Ya, dulu Laut Merah dipukul belah kan gitu. Lalu sekarang dibawa ke Parangtritis nggak bisa. Nah tapi Quran ini mukjizatnya akan terasa sampai selamanya gitu ya. Oleh karena itu pesan saya nanti pokoknya harus sampai bisa belajar Al-Quran, bisa membaca, syukur nanti bisa kalau mau lebih jauh lagi itu belajar bahasa Arabnya pelan-pelan ya. Saya punya dosen, beliau dulu juga mu'alaf ya, di UGM mas. Itu pas saya mau ujian tesis, pas lagi nata-nata proyektor itu, diskusi mereka. Ini kemarin yang di Rasulullah yang ini gimana ya Ceng ya, gitu kan. Saya Masya Allah, ternyata beliau Islamnya beneran karena sampai mau belajar bahasa Arab. Karena nanti kalau jenengan walaupun nanti the next ya,
kalau jenengan bisa belajar bahasa Arab, nanti jenengan sholat, baca Quran itu benar-benar bisa masuk ke sini. Ya, maka pesan saya itu, karena saya melihat kalau teman-teman yang sudah masuk Islam tapi pernah belajar ngaji gitu ya, akhirnya ya sosok gitulah, nggak ini. Ya, walaupun ya itu udah selamat lah ya, artinya dia sudah masuk Islam itu sudah jaminan selamat, tapi artinya kan kalau bisa ya benar-benar merasakan manisnya Islam, itu salah satunya itu jenengan bisa menikmati sholat, bisa menikmati bacaan Al-Quran, itu kalau bisa paham. Makanya nanti satu belajar membaca Al-Quran, ya syukur sampai fasih gitu kan, karena ya kayak air gini aja mas ya, dibacakan Quran kan riset itu kan berubah molekulnya kan gitu. Nah jadi itu terus nanti syukur-syukur kalau advance lagi bisa belajar bahasa Arab, itu nanti penting. Oke, saya kira begitu. Selamat ya. Terima kasih Pak. Tolong ini nikmat ini dijaga. Jadi kata-kata Al-Quran tuh wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Karena begitu kamu matinya nanti sudah murtad, sudah nggak selamat kan gitu ya. Dan yang dilihat itu kan akhirnya, awal itu terlihat dari suatu perbuatan amalan itu dilihat dari akhirnya gimana gitu. Dia tadinya bagus tapi akhirnya kafir, ya sama aja kan gitu. Nah jadi itu. Terakhir kita tutup dengan doa. Saya doakan sambil diamini gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdi akhina aldi winata ila siratikal mustaqim, la haula wala quwwata illa billah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, beradab, berilmu, berakhlakul karimah, mengamalkan Al-Quran As-Sunnah. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, semoga terjaga dalam amanah, tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Berjuang di jalan suci, tak ada kata berhenti. Rahmat Allah dan berkah ilahi untuk semua pengabdi. Di balik segala ujian ada hikmah dan kemuliaan. Marilah kawan, saudara seiman, kita jalin persaudaraan bersama Mu'alaf Center Yogyakarta.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Masjid Gede Kauman, halamannya tepatnya. Alhamdulillah, sesi pensyahadatan dari Mas Aldi telah usai, dan semoga Mas Aldi bisa menjalankan semua syariat Islam. Apalagi kan saat ini beliau telah resmi menjadi seorang Muslim. Kita doakan semoga beliau tetap istiqomah dan menjalankan syariat Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitupun telah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.